Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini Ibu kita akan mengadakan coaching dan saya selaku coachnya Ibu dan Ibu selaku coachi dari saya. Saya Rizky Rizani Haji, Sekretaris Kecamatan Curug. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah diberikan pembekalan pendidikan dan pelatihan terkait masalah coach ya, dan juga mentoring. Alhamdulillah hari ini Ibu menjadi coach saya, Ibu yang akan saya bimbing dari awal, kita bina bersama, kita sharing bersama untuk kedepannya ada inovasi ya, dengan tujuan kita yang sama semuanya menuju Curug yang maju, Tangerang yang gemilang. Nah, alhamdulillah Ibu Yulia ini sudah menjabat menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian ini sudah berapa tahun kira-kira Ibu? Kurang lebih 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan. Nah, dengan kondisional Ibu yang sekarang, yang dahulunya ada pejabat yang lama dan yang sekarang Ibu, di 1 tahun 9 bulan ini, apa kira-kira yang ke depan Ibu akan majukan, ke depan akan Ibu lakukan perubahan dan inovasi itu apa kira-kira yang ada di khususnya di Subag Umum dan Kepegawaian ini yang Ibu lihat ini kayaknya harus saya kedepankan dan ini menjadi inovasi saya, minimal ada perubahan. Kira-kira apa ini? Baik, Bapak. Perubahan yang akan saya tampilkan di Kecamatan Curug ini sebenarnya banyak, Pak. Cuman saya ingin satu dulu mencoba, yaitu pendigitalisasian arsip ahli waris. Arsip ahli waris ya. Kenapa pendigitalisasi arsip ahli waris saya ingin majukan? Karena melihat kondisi arsip-arsip yang ada di kantor Kecamatan Curug ini sangat tidak tertata, penyimpanan itu di mana saja ada. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk menerbitkan inovasi digitalisasi arsip tersebut, terutama arsip ahli waris, Pak, yang sering digunakan untuk keperluan pertanahan yang berkaitan dengan PPAT. Terus untuk keperluan pencairan asuransi, terus untuk pencairan BPJS juga itu menyangkutnya ke ahli waris, Pak. Yang masyarakatnya langsung datang ke bagian loket umum dan kepegawaian. Bagian loket langsung ya. Nah, kebanyakan masyarakat ini mempertanyakan tentang arsip ahli waris mereka. Nah, ketika Ibu melihat di sini arsip ahli waris itu kurang tertata dengan rapi, ini yang menjadikan Ibu ini ada sesuatu yang harus dirubah, ada sesuatu yang harus di-maintain, ada sesuatu yang harus ditata kembali secara digitalisasi. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Ibu ya. Kita adakan kajian di mana Ibu ini akan melakukan perubahan dan alhamdulillah ketika Ibu kalau tidak salah kemarin diklat PKP ya. Nah, jadi di awal kemarin sebelum PKP kita sudah mengkaji dan Ibu sekarang kemarin sudah PKP dan alhamdulillah dengan judul digitalisasi arsip itu dan terwujud alhamdulillah dan hasilnya memuaskan karena memang ada perubahan di sana. Jadi adanya diklat PKP ataupun PKH itu bagaimana caranya ya ketika kita duduk ini apa inovasi kita, apa perubahan kita. Nah, Ibu melihat di sini ada satu sistem yang memang kurang tertata dengan rapi sehingga tertata dengan rapi. Nah, kedepannya kan tidak hanya arsip digitalisasi arsip untuk ahli waris ya. Kedepannya bisa nanti digitalisasi untuk arsip-arsip yang lain yang memang berkolaborasi dengan bidang atau bagian yang lain. Contoh misalkan terkait arsip-arsip untuk peng-SPJ dan sebagainya. Terus juga arsip-arsip yang lainnya yang keterkaitan dengan umum dan kepegawaian. Ada arsip misalkan KGB ke depannya. Terus ada arsip-arsip terkait masalah yang pensiun ini nih bermasalah nih. Terus taspen biasanya. Karena di mana mereka sudah pensiun ini mereka butuh arsip itu untuk pembukuan administrasi di taspen itu. Nah, ini yang kami harapkan dari pimpinan Kecamatan Curug dalam hal ini
untuk ibu berupaya mencari solusi, mencari inovasi dalam hal ini. Terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan inovasinya dengan keresahan tadi ibu ada kekurangan di sini. Nah, kami pun menginginkan hal tersebut. Nah, kira-kira ke depan step by step apa nih selain dari arsip ahli waris ini, ibu akan melaksanakan seperti apa ke depannya? Entah nanti anak buah ibu ya, nanti akan melaksanakan apa misalkan kira-kira apa yang akan dilihat kembali oleh ibu kira-kira? Sebelum saya menampilkan yang Mhm. aksi selanjutnya Pak, Iya. saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekca, Pak Camat, serta para staf yang ada di Kasubag Umum dan Kepegawaian, karena berkat beliau-beliau atau mereka-mereka itu saya alhamdulillah di kelas PKP lulus peringkat ke-13, peringkat bontot itu Pak. Alhamdulillah walaupun Ya, bontot. yang penting lulus ya, yang penting Betul. lulus. Betul. Alhamdulillah itu sudah terlewati. Nah, untuk inovasi selanjutnya mungkin sudah dilaksanakan oleh staf saya yang Pak Om Rahmat Alia Tendra. Pada asalnya dia menginovasikan dengan hal yang sama Pak, cuma bedanya AJB-nya yang di-scan. Akte jual beli. Akte jual beli itu lebih penting. Jadi antara arsip dengan AJB ini AJB ini berkesinambungan ya. Betul, ada saling membutuhkan. Oke, lanjut. Alhamdulillah Ali juga sudah mulai. Ya. Nanti saya selanjutnya akan berkolaborasi dengan Ali meneruskan untuk berkas-berkas tahun selanjutnya. Itu target utama. Yang kedua, mungkin saya akan melakukan digitalisasi arsip KGB yang tadi Pak Sekda bilang. Setelah KGB itu kan arsipnya sedikit Pak. Betul. Cuma bisa dikerja dalam jangka waktu yang cepat lah. Singkat. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin pengarsipan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat, oh betul ya. Itu kenaikan pangkat. Berkas-berkasnya akan kita arsipkan menjadi Google Form juga. Mungkin sementara itu 3 dulu Pak. Jadi intinya pendigitalisasian di bagian umum dan kepegawaian dulu. Nanti tahap selanjutnya akan merambah ke seksi-seksi yang lain yang nanti akan kita sosialisasikan bersama-sama. Gitu, Alhamdulillah ibu sudah step by stepnya sudah mengerti dan paham akan hal itu. Akan tetapi perlu ibu ingat, kami selaku pimpinan hanya bisa memberikan motivasi, dorongan dan juga dukungan kepada ibu dalam rangka menjalani tugas pokok dan fungsi ibu dalam hal ini di Subag Umum dan Kepegawaian. Nah, tetapi ibu harus melihat bagaimana analisis yang ibu pakai ketika ibu akan menjalankan satu program ini. Ibu harus punya tim di sini. Ibu harus menjadi manajer, how to manage ya dalam rangka visi misinya ibu ini apa. Nah, ibu harus tularkan kepada anak buah, kepada staf, sehingga ketika ibu punya ada satu program ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemarin kami sudah melihat ibu dengan tim Sabtu Minggu datang ke kantor untuk merapikan arsipnya bersama arsip Paris dan juga lain sebagainya. Jadi ini yang menjadikan kami dari pihak pimpinan di Kecamatan Curug berbangga hati dengan hal itu, dan kami ingin kedepannya pun karena bahasanya adalah Subag Umum dan Kepegawaian, bukan hanya dari segi kepegawaian saja, dari segi bagian umumnya nih. Nah, umumnya itu apa yang membuat di lingkungan ini, khususnya di Subag Umum Kepegawaian ini, yang bikin ribet, yang bikin repot, ternyata umum itu apa? Yang ibu lihat itu umum itu apa dan harus seperti apa sih kerjanya kira-kira? Kalau dari segi umumnya Pak, alhamdulillah di sini tidak terlalu ribet. Karena semuanya sudah termanage dengan rapi. Cuman yang tadi saya bilang itu di kepegawaiannya Pak. Pegawaiannya. Mungkin cerita dari umpuk-umpuk yang lain yang namanya pegawai itu mengatur orang itu lebih susah. Karena memiliki beberapa pemikiran yang berbeda. Itu yang menjadi kendala. Contohnya saja seperti fingerprint, menyepelekan fingerprint. Sedangkan itu jelas-jelas kita sekarang udah pakai aplikasi ASND ya Pak Sikam ya. Itu di jarak 50 meter mereka memudahkan mereka, tapi mereka tidak mau menggunakan itu. Entah mungkin alasannya ribet lah, terus nggak ada pulsa lah. Akhirnya mereka turun dalam melakukan mesin finger ataupun scan retina.
agak susah merubah kebiasaan mindset. mindsetnya. Nah, kalau untuk kondisional rekan-rekan yang ada di kecamatan ini, misalkan tidak melaksanakan apel kah, dengan staf yang honorer, staf yang PNS, ya. Nah, apa yang Ibu lakukan selaku kepala subbagian umum dan kepegawaian? Itu juga menjadi kendala saya, Pak, selama saya menjabat Kasubag Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Curug. Terutama dalam hal apel Senin pagi sajalah. Di situ saya lihat, saya pantau dari setelah COVID itu udah mulai rutin ya Pak ya, mengadakan apel Senin pagi. Saya lihat kemajuan dari anak-anak PNS. Semakin minggu pertama oke, bagus, minggu kedua berkurang, tiga berkurang, empat berkurang, sampai dengan kemarin itu lama-lama semakin kecil jumlahnya. Nah, saya infokan di grup PNS, kita masuk ke grup PNS ya Pak, untuk selanjutnya agar melakukan apel pagi. Kita seminggu hanya sekali, gitu. Tolong di taati peraturan itu, karena itu nanti akan mempengaruhi penilaian kinerja pimpinan yang ada di seksi Bapak Ibu masing-masing. Sudah saya tekankan seperti itu. Apabila tidak mengindahkan, mungkin Pak Sekam dan saya akan melakukan pemanggilan dulu Pak. Pemanggilan secara face to face, akan memberikan pengarahan untuk pengertian. Seperti itu Pak. Jadi ada beberapa item yang saya lihat di sini di Ibu untuk kedepannya saya pantau kembali. Yang pertama terkait masalah arsip, ya. Ada arsip nanti kedepannya adalah arsip KGB, terus juga arsip apa lagi tadi, kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan ada satu lagi nih Bu, karena kita punya yang namanya hak kita itu mendapatkan tanda apa namanya, tanda jasa itu ya, yang 10 tahun, yang 20 tahun ya, itu tanda kehormatan tuh dari Pak Presiden kalau tidak salah. Nah itu juga harus itu kita punya satu tanda kehormatan yang dari ada sertifikatnya dari Pak Presiden Jokowi, itu pun harus dimasukkan tuh di dalam digitalisasi itu, sehingga nanti per termin itu mereka sudah by name address-nya itu waktunya kapan itu mereka sudah langsung kita bisa ajukan. Nah berarti ada beberapa ya, ada yang pertama adalah KGB untuk digitalisasinya nih, itu ada KGB, ada kenaikan pangkat, dan juga ada tanda kehormatan itu. Nah lanjut untuk di segmen selanjutnya, yaitu Ibu akan lebih lagi terkait masalah keumumannya yang ada di umum kepegawaian ini adalah terkait memfasilitasi seluruh yang ada di ruangan-ruangan ya, fasilitas-fasilitas umum, sarana dan prasarana umum yang ada di sini. Misalkan contoh ketika ada toilet yang belum ada pengharumnya, misalkan, terus juga ada WC yang mampet, misalkan AC yang kurang dingin, AC yang memang sudah expired dan harus memang diganti ya, diperbaharui. Terus juga terkait masalah sound system, ketika rapat-rapat harus ada mamin. Nah, hal-hal umum itu yang sudah Ibu harus ke depannya lebih cermat lagi, lebih baik lagi, didukung dengan tim yang solid ya, didukung tim yang solid yang berintegritas mereka itu. Selanjutnya terkait yang ketiga tadi, masalah apa tadi pun yang masalah ketiga itu yang terakhir penghargaan itu. Yang ketiga adalah bagaimana mekanisme Ibu terkait pembinaan kepada pegawai. Nah ya, yang pertama digitalisasi, yang kedua terkait umum yang di Ibu, yang ketiga adalah terkait masalah pembinaan pegawai. Kemarin kami sudah melihat Ibu sudah datang ke kelurahan untuk juga memantau bagaimana aktivitas dari kelurahan di staf-stafnya dan melaporkan kepada Ibu ya, kepada kami. Terima kasih kepada Ibu Yulia yang kedepannya juga kami akan pantau, kami akan melihat lagi progres-progresnya ya, yang 3 hal tersebut ya. Terima kasih kepada Ibu dan semoga Ibu berkah selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.